Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan kepada kita semuanya atas nikmat-nikmat yang tidak pernah kita mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan hendaklah kalian mengingat-ingat betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ketika kita ditanya tentang nikmat, maka kita pun akan segera mengatakan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat rumah, kendaraan dan seterusnya. Ternyata di sana ada satu nikmat di mana nikmat ini sayangnya banyak dari kita telah melupakannya. Padahal nikmat ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang mengalahkan kesehatannya, nikmat yang mengalahkan dari nikmat hartanya, dari rumah dan kendaraannya. Ketahuilah dia adalah nikmat waktu yang Allah telah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena waktu memiliki keutamaan yang besar, memiliki pengaruh yang sangat besar, karena dia adalah sebagai modal terbesar seseorang hidup di dunia. Dengan waktu seseorang akan mendapatkan kebaikan, atau dengan waktunya dia akan mendapatkan sebaliknya keburukan di dunia, di alam kubur, dan nanti ketika hari kiamat. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang besarnya nikmat, yaitu nikmat waktu yang kita hari ini merasakannya. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr, dan demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka orang-orang yang menjadikan waktunya ketika hidup di dunia untuk beriman dan beramal saleh, saling berwasiat di dalam kebenaran, kemudian saling berwasiat di dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketahuilah nikmat waktu ini yang siang hari ini kita ada di dalamnya, nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Waktu di mana kita hidup hari ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, akan diadili tentang waktu yang kita hidup hari ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal. Nanti pada hari kiamat kalian akan ditanya di hadapan Allah tentang 4 hal.
Dan 4 hal ini semuanya berkaitan dengan waktu. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Umurmu untuk apa engkau habiskan ketika hidup di dunia. Yang keduanya, wa syababihi fi ma'ablah. Waktu mudamu untuk apa engkau lewatkan. Kemudian yang ketiganya, wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Waktu engkau hidup di dunia, dari mana engkau mendapatkan harta dan kemana engkau keluarkan harta tersebut. Wa an ilmihi madza amila bih. Dan yang keempat, waktu engkau hidup di dunia, tentang agama Islam, tentang syariat Islam yang dengannya Allah mengutus nabinya alaihi salatu wassalam, apa yang sudah engkau amalkan, apa yang sudah engkau amalkan di dalam agama. Apakah malah engkau memusuhi syariat? Ma'asyiral muslimin, maka hendaklah kita mengetahui bahwasanya nikmat waktu nikmat terbesar. Kenapa? Karena dengan waktu seorang mendapatkan kebaikan atau keburukan nanti pada hari kiamat. Tetapi sayangnya banyak di antara kita yang melupakan waktu, banyak melalaikan waktu di mana kita hidup hari ini. Oleh karena itu Rasul pun mengatakan, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia melalaikan, melupakan. Kapan waktu tersebut? Rasul mengatakan as-sihhatu wal faragh. Waktu di mana engkau sehat dan waktu di mana engkau memiliki waktu luang. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, ingatlah bahwasanya seseorang hidup di dunia, waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas hidup di dunia. Oleh sebab itu dikatakan oleh salah seorang ulama yang mengatakan, innama antum hayatun fid dunya fi awqatin ma'lumat. Sesungguhnya kalian hidup di dunia ini telah ditentukan waktu-waktunya. Telah Allah batasi waktu-waktu kalian, umur kalian hidup di dunia telah terbatas. Sudah dibatasi umur kita hidup di dunia. Wa idza dzahaba yaumun dzahaba ba'duka. Maka ketahuilah ketika satu hari telah lewat dari kalian, maka umurmu telah berkurang. Itu adalah umurmu ketika engkau telah melewati satu hari, maka sungguhnya umurmu telah berkurang hari demi hari. Kemudian seseorang yang hidup di dunia, nanti ketika hari kiamat, bahwa dia melihat waktu seseorang di dunia ini sangat singkat. Waktu di dunia sangat singkat. Kita pun tidak terasa sudah berapa tahun kita hidup di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, mengkabarkan tentang nanti pada hari kiamat di mana mereka orang-orang ini ketika melihat kehidupan dulu ketika di dunia ternyata sangat singkat, mereka pun mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Mereka pun mengatakan seakan-akan kita itu hidup di dunia hanya asyiyatan aw duhaha, hanya waktu malam sampai pagi. Itu seseorang yang hidup di dunia. Seorang yang hidup di dunia, yang paling lama seorang hidup di dunia, dia mengatakan seakan-akan hidup di dunia itu hanya waktu malam sampai pagi. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ketahuilah sesungguhnya waktu ini tidak akan pernah terulang kembali. Dan waktu kita hidup di dunia ini untuk berbekal di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita hidup hari ini sebagai bekal dan untuk membawa bekal ketaatan kepada Allah. Sehingga Rasul pun mengatakan di dalam hadisnya, idza amsaita falatantadirul sobah. Ketika engkau ingin melakukan suatu kebaikan di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta falatantadirul masa. Dan ketika engkau di waktu pagi ingin mengamalkan suatu ketaatan, jangan tunda
sampai datangnya waktu sore. Khudh min sihatika qabla maradika wa hayataka qabla mautik. Gunakanlah waktu engkau sehat dan waktu engkau hidup. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui tentang nikmat yang terbesar adalah nikmat waktu, maka bagaimana kita mensyukuri nikmat waktu tersebut, di mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan waktu hidup di dunia. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin, ingatlah bahwa waktu ini lebih berharga dari emas dan perak. Kemudian ketahuilah sesungguhnya waktu akan berjalan dengan cepat dan tidak akan pernah bisa kembali. Waktu yang sudah kita lalui tidak akan pernah bisa kembali, dan kita pun tidak bisa menukarnya. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang-orang yang menyesal, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan orang-orang yang menyesali waktunya ketika hidup di dunia dan mereka telah meninggal dunia. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100. Mereka mengatakan, qala rabbirji'uni, ya Allah pulangkanlah aku lagi ke dunia. Ini angan-angannya orang yang telah meninggal dunia dan menyesali kehidupan dulu ketika hidup di dunia. Dia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikanlah aku lagi ke dunia, la'alli a'malu sholiha, agar aku bisa memulai amal lagi ketika aku hidup di dunia. Tetapi mereka ini adalah angan-angan kosong yang tidak akan pernah bisa tercapai. Angan-angannya orang yang telah meninggal dunia dan angan-angannya orang yang telah merugi, tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena mereka telah yakin apa yang Allah janjikan ketika di dunia, mereka pun telah melihatnya hari ini di alam kuburnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita semuanya ke surganya. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.